Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini, Mimin telah merangkum sebuah film berjudul True Legend of Wushu. Film ini rilis pada tahun 2010 dan memiliki alur cerita yang sangat menarik, di mana ada seorang pria yang berlatih ilmu bela diri untuk melakukan sebuah balas dendam. Wah, pasti udah penasaran kan? Tanpa berlama-lama, rilekskan badan, tarik napas dalam-dalam, penyaman posisi rebahan, dan kita bahas ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan para prajurit yang sedang menaiki sebuah tebing. Mereka dipimpin oleh seorang jenderal bernama Su Chen dan berniat untuk menyelamatkan sang pangeran yang sedang diculik oleh pasukan pemberontak. Hingga di tengah perjalanan, keberadaan mereka sempat diketahui oleh musuh yang mengharuskan mereka untuk langsung menyerang saat itu juga. Sementara di dalam sendiri, sang pangeran terlihat akan segera dibunuh oleh pasukan pemberontak. Namun beruntung, Su Chen beserta pasukan yang lain berhasil menggagalkan hal tersebut dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara dua kelompok itu. Singkat cerita, akhirnya sang pangeran berhasil diselamatkan. Seorang prajurit bernama Yuan kemudian berkata mengenai Su Chen yang belum kunjung datang dan dikhawatirkan bila Su Chen telah terbunuh pada pertempuran tadi. Namun sang pangeran tidak percaya akan hal tersebut karena Su Chen adalah seorang prajurit yang tergolong sangat ahli dalam ilmu bela diri. Hingga tak selang lama, Su Chen akhirnya datang ke tempat itu dengan membawa Kolonel Ma yang terlihat sedikit terluka. Atas keberhasilan Su Chen menyelamatkan dirinya, sang pangeran menawarkan kepada Su Chen untuk menjadi seorang gubernur. Dan bila Su Chen setuju, ia akan mengajukan kepada kaisar untuk langsung melantiknya. Namun Su Chen yang tidak gila akan jabatan menolak tawaran tersebut dengan sebuah alasan bahwa dirinya memilih untuk hidup damai dan akan pulang ke kampung halamannya esok pagi. Su Chen kemudian menemui Yuan yang sedang menyendiri di dekat sungai. Hubungan di antara mereka berdua terlihat sudah sangat dekat. Bahkan Su Chen telah menganggap Yuan sebagai saudaranya sendiri. Untuk lebih jelasnya, Yuan adalah seorang anak yatim piatu dan memiliki satu orang adik perempuan bernama Ying. Dan setelah kematian orang tuanya, Yuan dan Ying diasuh oleh keluarga Su Chen hingga tumbuh dewasa. Su Chen yang mengetahui bahwa Yuan menginginkan jabatan gubernur sangat mendukung Yuan untuk mendapatkan jabatan itu, dan Su Chen kemudian berkata bahwa esok hari ia akan pulang ke kampung halamannya untuk menikah dengan Ying dan memulai kehidupan baru yang penuh kedamaian. Mendengar hal itu membuat Yuan terlihat sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Su Chen karena selalu memberikan yang terbaik bagi dirinya. Singkat cerita, 5 tahun pun telah berlalu. Su Chen terlihat sudah hidup damai di kampung halamannya. Ia juga telah menikah dengan Ying dan dikaruniai satu orang anak bernama Peng. Hingga tak selang lama sang ayah datang menemui mereka yang diketahui ia bernama Bram. Bram kemudian memberi kabar kepada Su Chen mengenai Yuan yang akan datang untuk berkunjung. Namun dirinya terlihat sangat khawatir akan hal itu karena dahulu kala ternyata ayah Yuan dibunuh oleh Bram disebabkan ayah Yuan selalu membuat keributan dan sudah membunuh banyak orang. Namun Su Chen kemudian menenangkan ayahnya dan berkata bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Singkat cerita, Yuan akhirnya telah sampai di tempat yang dituju. Diketahui juga bahwa Yuan telah menjadi seorang gubernur dan terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Yuan terlihat sangat bahagia ketika melihat sang adik yang sudah lama tak bertemu. Ia lalu menemui Bram untuk mengucapkan selamat ulang tahun karena tepat di hari tersebut ternyata merupakan hari ulang tahun Bram. Bram kemudian mengajak Yuan untuk berbincang-bincang, di mana ia meminta maaf kepada Yuan karena telah membunuh ayahnya dahulu dengan sebuah alasan bahwa ayah Yuan sudah membunuh banyak orang, yaitu dengan sebuah jurus mematikan bernama tinju 5 racun. Mendengar hal itu membuat Yuan menjadi sangat emosi. Ia langsung menyerang Bram dengan jurus 5 racun yang seketika membuat tubuh Bram menjadi tidak berdaya. Ying yang tak sengaja melihat hal tersebut jelas menjadi sangat panik, namun dirinya berhasil diamankan oleh prajurit lain ketika mencoba untuk melarikan diri. Sementara itu, Su Chen yang sedang menyambut para tamu terlihat menjadi sangat terkejut ketika seorang pria memberitahukan kepada Su Chen mengenai Yuan yang telah membunuh ayahnya. Dengan sangat panik, Su Chen kemudian bergegas menuju ke rumah dan dirinya hanya bisa melihat mayat-mayat yang sudah tidak bernyawa. Namun ketika Su Chen sedang bersedih akan hal itu, tiba-tiba ada serangan yang mengarah pada dirinya, yang ternyata serangan itu dilakukan oleh kembar besi yang merupakan anak buah dari Yuan. Mereka kemudian saling bertarung dengan sangat sengit.
Merasa bahwa Suchan terlalu kuat, kembar besi kemudian mencoba melarikan diri dari tempat itu, diikuti dengan Suchan yang mengejar mereka dari belakang. Sementara itu, Yuan sedang berada di dekat sungai untuk melakukan sebuah acara dengan mempersembahkan kepala Bram untuk wujud balas dendam atas kematian sang ayah. Hingga tak selang lama, kembar besi kemudian memberitahukan kepada Yuan mengenai Suchan yang berada di tempat itu. Terlihat bahwa Suchan sangat emosi atas hal yang telah Yuan lakukan, karena semenjak dari dulu dirinya telah menganggap Yuan sebagai saudaranya sendiri. Namun ia tak menyangka bahwa Yuan tega melakukan hal tersebut. Karena kagok edan, mereka kemudian langsung bertarung waktu itu juga. Yuan yang merasa terpojok langsung mengeluarkan sebuah jurus andalannya berupa tinju 5 racun, yang setelah serangan itu mengenai tubuh Suchan seketika membuat Suchan menjadi tak berdaya. Hal itu kemudian sempat dimanfaatkan oleh Yuan untuk langsung membunuh Suchan. Namun ketika melihat Peng yang memohon untuk mengampuni ayahnya, seketika membuat Yuan membatalkan niatnya itu. Dirinya lalu melemparkan Suchan ke sebuah sungai yang memiliki arus yang sangat kencang, disusul dengan Ying yang langsung melompat ke dalam sungai itu. Mengetahui sang adik yang ikut melompat jelas membuat Yuan terlihat sangat bersedih karena ia telah kehilangan sang adik yang sangat ia cintai. Singkat cerita, Ying dan Suchan terlihat sudah menyangsang pada sebuah kayu. Namun Ying yang masih selamat langsung membawa Suchan untuk segera mendapat pertolongan. Scene kemudian beralih ke seorang wanita bernama Yuya. Ia terlihat sedang berada di atas tebing untuk mencari tanaman-tanaman herbal. Sementara Ying sendiri masih membawa Suchan menggunakan alat yang ia buat. Namun karena terlalu kelelahan, alat yang dipegangnya terlepas dan meluncur dengan sangat cepat. Namun beruntung, Yuya tiba-tiba datang ke tempat itu dan berhasil menyelamatkan Suchan yang hampir saja juntai dari atas tebing. Singkat cerita, Yuya membawa mereka ke dalam rumahnya, dan diketahui juga bahwa Yuya adalah seorang peracik obat sekaligus pembuat minuman anggur. Dirinya juga hanya tinggal sendiri di gunung itu tanpa ada orang lain sama sekali. Sebagai ahli obat-obatan, Yuya mengaku bahwa racun pada tubuh Suchan tergolong sangat mematikan. Namun beruntung ia telah mengeluarkan semua racun itu hingga hanya menyisakan sedikit saja. Yuya juga dengan baik hati mengizinkan mereka untuk tetap tinggal hingga nanti keadaan Suchan benar-benar pulih. Suchan kemudian sangat terkejut ketika melihat lengannya yang tidak berdaya, yang ternyata urat lengannya telah sobek saat terkena serangan dari Yuan. Hingga ketika mereka akan makan malam, Suchan bahkan sama sekali tidak bisa memegang satu buah piring. Yang hal itu membuat Suchan sangat depresi karena mengira bahwa dirinya sudah tidak berguna. Ying kemudian mencoba menenangkan Suchan dengan penuh rasa kasih sayang dan berkata bahwa dengan seiringnya waktu maka kondisi Suchan akan pulih kembali. Namun Suchan yang kagok edan sangat tidak terima akan keadaannya tersebut. Di pagi harinya, Ying terlihat sedang membuat minuman anggur yang ternyata ia sudah sangat ahli dalam hal itu. Sementara Suchan hanya bisa mabuk-mabukan dengan anggur yang dibuat oleh Ying. Hari demi hari, Suchan hanya bisa mabuk-mabukan sembari merenungi nasib dirinya itu. Hingga ketika Suchan sedang berada di atas kasur, dirinya didatangi oleh Ying di tempat itu, di mana Ying kemudian berkata bahwa dirinya sangat takut bila Suchan menyerah, karena Suchan adalah satu-satunya harapan Ying untuk bisa menyatukan keluarga mereka kembali. Mendengar hal itu ternyata membuat Suchan menjadi sedikit sadar. Ia kemudian langsung memulai latihannya untuk memulihkan ilmu bela dirinya lagi. Dengan bermodalkan alat seadanya, Suchan terus berlatih dengan penuh semangat, dan seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan Suchan akhirnya dapat pulih kembali. Suchan kemudian menemui Ying yang sedang meracik minuman anggur. Mereka kemudian saling berbincang ria perihal Suchan yang akan terus berlatih dan berjanji akan mengalahkan Yuan dan menyelamatkan anak mereka kembali. Di keesokan harinya, Suchan seperti biasa sedang berlatih di bawah sebuah pohon. Namun dirinya sangat terkejut ketika melihat dua orang yang sedang berada di atas pohon itu, di mana mereka berdua menggunakan sebuah jurus bernama jurus peringan tubuh. Suchan yang penasaran langsung mengejar dua orang aneh itu, di mana dirinya kemudian sampai ke sebuah tempat yang banyak sekali patung-patung berukuran sangat besar. Suchan kemudian berkata bahwa dirinya belum pernah melihat pendekar-pendekar sehebat mereka dan meminta agar mereka mengangkat dirinya sebagai seorang murid. Sang kakek kemudian menjawab bahwa dirinya bisa saja mengangkat Suchan sebagai muridnya, namun dengan sebuah syarat bahwa Suchan harus mengalahkan Dewa Wushu terlebih dahulu. Awalnya Suchan sempat panik mendengar hal itu karena dirinya sudah yakin bahwa melawan Dewa Wushu bukanlah hal yang mudah. Namun demi untuk mempelajari ilmu bela diri, Suchan bersedia untuk bertarung dengan Dewa Wushu. Mereka kemudian memulai pertarungannya waktu itu juga, dan terlihat bahwa Dewa Wushu memiliki kekuatan yang sangat besar yang membuat Suchan tak berdaya untuk menandingi kekuatannya. Singkat cerita, Ying menemukan Suchan dan membawanya ke rumah. Suchan kemudian menceritakan kepada Ying apa yang sebenarnya telah terjadi, dan Ying hanya bisa mendukung Suchan untuk bisa lebih semangat dalam latihannya. Hari demi hari, Suchan terus berusaha untuk mengalahkan Dewa Wushu meski dirinya harus terluka parah akibat pertarungan tersebut. Scene kemudian beralih kepada Yuan yang terlihat sedang mengisi ulang kekuatan
menggunakan tinju 5 racunnya, di mana Yuan mengumpulkan binatang-binatang berbisa dan membiarkan binatang-binatang tersebut untuk menyengat tangannya, yang merupakan resep rahasia untuk bisa menguasai jurus 5 racun. Scene kemudian beralih kepada Shu-chan yang sedang makan malam. Yuya kemudian memeriksa keadaan Shu-chan dengan mengecek lengan kanannya. Ia kemudian berkata bahwa racun pada tubuh Shu-chan benar-benar sudah tiada, dan kekuatan tubuh Shu-chan juga meningkat dengan sangat drastis. Namun ketika Shu-chan meninggalkan mereka, Yuya kemudian berterus terang kepada Ying mengenai Shu-chan yang terlalu keras dalam berlatih yang menyebabkan denyut nadi Shu-chan berdetak dengan sangat cepat. Yuya juga berkata bahwa Shu-chan seperti sedang mengalami sebuah kegilaan. Namun Ying yang sangat percaya kepada suaminya hanya bisa berprasangka yang positif saja dan mengharapkan yang terbaik bagi keluarganya itu. Di keesokan harinya, Shu-chan seperti biasa masih berusaha untuk mengalahkan Dewa Wushu. Sementara Ying sendiri menjadi sangat penasaran dengan petapa tua yang Shu-chan maksud. Dirinya kemudian bergegas ke tempat latihan Shu-chan untuk membuktikan hal tersebut. Hingga betapa terkejutnya Ying ketika melihat sang suami yang hanya berlatih seorang diri tanpa ada petapa tua dan Dewa Wushu yang sering Shu-chan ceritakan. Hingga ketika Shu-chan baru saja pulang dari latihannya, Ying kemudian menjelaskan kepada Shu-chan bahwa Shu-chan sudah mulai gila, di mana Shu-chan hanya berlatih sendiri tanpa ada petapa tua yang ternyata hanya ilusinya saja. Mendengar hal itu jelas membuat Shu-chan terlihat sangat terkejut dan sempat tidak percaya bahwa petapa tua dan Dewa Wushu merupakan sebuah ilusi. Scene kemudian beralih kepada Peng, di mana dirinya sedang menggambar lukisan Ying karena rindu kepada ibunya itu, bersamaan dengan Ying yang juga merindukan Peng yang sudah lama tak berjumpa. Atas beban hidup yang sangat berat tersebut, Ying hanya bisa mabuk-mabukan sembari merenungi nasib yang telah menimpa keluarganya. Shu-chan kemudian menentang Dewa Wushu lagi untuk melakukan sebuah pertarungan, di mana pada pertempuran kali ini Shu-chan terlihat sangat bersemangat. Hingga setelah bersusah payah, akhirnya Shu-chan dapat mengalahkan Dewa Wushu dengan satu kali pukulan. Sang petapa kemudian berkata bahwa sudah waktunya Shu-chan untuk mengalahkan Yuan karena ilmu bela diri Shu-chan yang telah berkembang dengan sempurna. Mengingat bahwa semua itu adalah ilusi, Shu-chan kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Shu-chan akhirnya sampai di dalam rumah. Namun ia sangat khawatir ketika mengetahui bahwa Ying tidak berada di tempat itu, yang ternyata Ying pergi untuk menemui anaknya yang tak lain berada di markas Yuan. Ying sendiri terlihat sudah sampai di markas Yuan. Ia kemudian sangat bahagia ketika dapat bertemu kembali dengan Peng kecil, hingga Yuan kemudian menemui mereka di tempat itu. Dan betapa bahagianya Yuan ketika mengetahui bahwa sang adik tercinta ternyata masih hidup. Sementara itu, Shu-chan dengan menaiki seekor kuda langsung bergegas ke markas Yuan. Ia lalu bertarung dengan prajurit Yuan yang mencoba menghalanginya untuk masuk. Namun dengan kekuatan yang sudah bertambah, Shu-chan dapat dengan mudah mengalahkan semua prajurit tersebut. Melihat kemampuan Shu-chan yang sangat bertambah membuat Yuan menjadi sedikit panik. Ia lalu memerintahkan para prajuritnya untuk mengubur Ying ke dalam hutan, karena bila dirinya terbunuh nanti, maka Ying juga harus ikut mati bersama dirinya. Dibarengi dengan turunnya hujan, Ying kemudian dikubur hidup-hidup pada sebuah peti di tengah hutan. Dan untuk merahasiakan tempat Ying berada, Yuan langsung membunuh para prajuritnya hingga tewas. Sementara itu, setelah bertarung cukup lama, Shu-chan akhirnya dapat membunuh kembar besi dengan menancapkan mereka pada sebuah senjata pedang yang ia genggam. Ia lalu menghampiri Yuan dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara dua petarung itu. Untuk memudahkannya menangkis tinju 5 racun, Shu-chan melengkapi lengannya dengan sebuah rantai, di mana ia langsung memberikan serangan-serangan yang akhirnya membuat Yuan tidak berdaya. Shu-chan kemudian memukul leher Yuan yang akhirnya membuat Yuan seketika langsung tewas. Setelah pertarungan itu berakhir, Peng kemudian memberitahukan kepada Shu-chan mengenai Ying yang sedang dalam bahaya. Mereka kemudian sempat diberitahukan oleh seorang prajurit mengenai lokasi keberadaan Ying. Dengan penuh kepanikan, mereka kemudian mencari keberadaan Ying di dalam hutan. Dan setelah mengetahui lokasi Ying berada, mereka lalu berusaha untuk mengeluarkan Ying dari tempat itu. Namun naas, ternyata takdir berkehendak lain, di mana karena terlalu lama terkubur membuat Ying harus meninggal dunia. Dan hal itu membuat Shu-chan dan Peng menjadi sangat terpukul. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Atas kematian istri yang sangat ia cintai, membuat Shu-chan benar-benar menjadi gila. Dan dirinya hanya pergi kemari tanpa memiliki sebuah tempat tinggal. Namun beruntung Shu-chan masih memiliki Peng yang setia mengurus dirinya. Pada tahun itu diceritakan bahwa rakyat Cina selalu mendapat penindasan dari bangsa asing, di mana banyak rakyat Cina yang harus tewas ketika mengikuti sebuah pertandingan ribut yang diadakan oleh bangsa asing tersebut. Hingga secara tak sengaja ada seorang pria yang melihat hal itu, yang tak lain ia adalah Master Ma yang merupakan teman Shu-chan sewaktu masih menjadi prajurit. Melihat bahwa banyak rakyat Cina yang terbunuh membuat Master Ma menjadi sangat emosi. Ia lalu menantang para petarung asing
asing untuk bertarung dengan dirinya besok. Dengan sebuah perjanjian, bila dirinya memenangkan pertarungan itu, maka semua bangsa asing harus angkat kaki dari negaranya tersebut. Sementara itu, Suchan yang kehabisan minuman anggur mencoba untuk mencarinya pada sebuah kedai. Namun dirinya sama sekali tidak menemukan anggur yang sama persis dengan yang selalu dibuat oleh Ying. Hingga Suchan bertemu dengan seorang pria yang tak lain itu merupakan Dewa Wushu. Dewa Wushu kemudian menawarkan kepada Suchan satu kendi minuman anggur yang merupakan buatan dari Ying. Namun Suchan harus berusaha untuk mengambilnya bila ingin mendapatkannya. Suchan kemudian berusaha untuk mengambil anggur itu yang ternyata sangat sulit untuk ia dapatkan. Melihat Suchan yang sudah bersusah payah, akhirnya Dewa Wushu memberikan satu kendi anggur itu kepada Suchan dan dirinya tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan karena kekacauan tersebut, pengurus kedai itu memanggil Master Ma untuk mengamankan Suchan. Hingga Master Ma sangat terkejut ketika mengetahui bahwa orang gila yang dimaksud ternyata adalah Suchan. Ia kemudian membawa Suchan ke sebuah gubuk untuk dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Master Ma terlihat sangat tidak menyangka mengenai keadaan Suchan yang sudah sangat berubah. Yang hal itu disebabkan oleh Yuan yang membuat Suchan menjadi sangat depresi. Suchan kemudian sempat meminta tolong agar Master Ma dapat mengurus anaknya hingga tumbuh dewasa. Karena dengan keadaan dirinya saat ini, maka masa depan Peng akan menjadi sangat suram. Namun Peng jelas menolak hal tersebut dan memilih untuk tetap bersama sang ayah meski apapun yang akan terjadi. Singkat cerita, hari H pun tiba. Suchan berserta Peng akhirnya menghadiri tempat pertarungan untuk mendukung Master Ma yang akan segera bertarung. Di tempat itu juga terlihat bahwa banyak sekali orang asing yang sedang berpesta ria. Seorang wasit kemudian mengumumkan bahwa pertarungan itu adalah pertarungan bebas. Jadi siapa yang dapat bertahan sampai akhir maka ialah pemenangnya. Di situ juga terlihat bahwa para petarung bangsa asing memiliki postur tubuh yang sangat kekar dan itu adalah sebuah ancaman tersendiri bagi para petarung Cina. Singkat cerita, akhirnya waktu pertarungan pun tiba. Master Ma harus melawan seorang juara bertahan bernama Malotop. Mereka kemudian saling bertarung dengan kekuatannya masing-masing. Hingga ketika Malotop akan membunuh Master Ma, Peng kemudian datang untuk menolong Master Ma. Namun hal itu malah membuat nyawa Peng menjadi dalam bahaya. Mendengar Peng yang memanggil namanya, membuat Suchan seketika langsung tersadar. Ia langsung meninju kepala Malotop hingga langsung tewas hanya dengan satu kali pukulan. Melihat hal itu, membuat kakek pelatih menjadi sangat geram. Ia lalu mengeluarkan dua petarung lain untuk menghabisi Suchan, dan mereka langsung melakukan pertarungan dengan sangat sengit. Melihat bahwa petarungnya dapat dikalahkan, kakek pelatih lalu menyuntikkan sebuah cairan kepada salah satu petarungnya yang bertujuan untuk menambah kekuatan dari petarung tersebut. Suchan kemudian sempat kewalahan untuk melawan petarung itu. Namun dengan kekuatan yang masih tersisa, akhirnya Suchan dapat membuat petarung tersebut akhirnya menjadi tak berdaya. Namun dirinya juga harus mengalami pingsan akibat luka yang sangat parah di area kepalanya. Melihat keadaan sang ayah yang tak sadarkan diri jelas membuat Peng menjadi sangat khawatir. Di dalam pingsannya itu, Suchan kemudian bertemu dengan Ying, di mana Ying kemudian berkata bahwa dirinya akan selalu di sisi Suchan sampai kapanpun. Yang hal itu membuat Suchan sadar kembali dan akhirnya berhasil bangkit. Atas kemenangannya melawan para petarung asing membuat Suchan menjadi kebanggaan tersendiri bagi para warga Cina. Ia juga dikenal sebagai salah satu petarung terhebat pada masa itu. Suchan kemudian berkelana bersama Peng untuk mewarisi ilmu bela diri yang telah ia kuasai, yang sampai sekarang sudah dipelajari oleh jutaan orang di dunia, yaitu sebuah ilmu bela diri yang dikenal dengan sebutan Wushu, dan film pun berakhir. Gila sih, filmnya keren banget ya. Ditambah para pemeran yang sangat mantap membuat film ini menjadi sangat menarik dan juga sangat cocok sekali untuk menemani waktu gabut kalian. Mungkin segitu saja pembahasan film kali ini, dan bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.